Ketemunya di Arab Saudi nih, ya Betul. kan? Dua suku yang berbeda. Betul. Ya kan? Dari Banten ke Jawa Timur pasti ada perbedaan sedikit. Assalamualaikum dulur-dulur sampurasun yo orang Banten. Oh iya orang Banten ya. Orang Banten teh kumaha dulur carageud dari adi ditu. Yo aing kuari ada Jawa Timur di tahun 2000 hiji nya. Yo orang teh di Banten Kulon, nya di Banten Kulon. Desa Najanan, Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cigelis. Desa ngaranna Desa Sinarjaya. Yo anak Abah Harjaya teh geun nya. Apal tuh sorangan, apal tuh hampura dulu anu di lembur, hampura bare anu di kotanya, hampura kayak lamun neka dia datang ya, dia ke Jawa Timur, orang di Jawa Timur, nya asa gitu bae, mudah-mudahan carager hampura kabehan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Hafid Kelvin. Jadi kali ini kita akan berkunjung ke salah satu mantan TKI ya. TKI, entahlah itu TKI mana, tapi kita nanti akan tanya-tanya karena ini menarik sekali ya untuk kita mengetahui perjalanan beliau. Karena beliau dari Pandeglang Banten sampai ke Jember. Jadi kita akan tanya-tanya nanti perjalanan menyampai ke Jember sini. Jadi kita akan langsung ke orangnya ya. Oke, kita ke rumahnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini orangnya ada di dalam. Oke bang, saya Hafiz bang. Alhamdulillah. Oke, kita bersama abang ini. Kalau boleh tahu nama abang siapa tadi bang? Oh, nama saya aslinya ya kepanjangannya Jepri Maulana ya. Jepri Maulana. Nah, yang tersebut adalah ya sebutannya simpel saja, Jepri saja ya. Simpel saja. Jadi Mas ini mohon maaf sebelumnya dari mana ini? Oh, saya dari sini bang, dari sekitaran sini, daerah Jemberan sinilah. Oh, ini silaturahmi buat abang, menanyakan kisah perjalanan abang yang udah dari Banten ya. Dari Banten. Saya kibarnya dari Banten sampai ke Jawa Timur Indonesia. Oke, sambil duduk Sambil duduk ya? aja mas ya. Ya, sambil duduk aja. Siap. Ini masih suasana Lebaran ya. Iya. Oke bang, ini saya mau nanya-nanya nih bang, untuk perjalanan abang nih, kan kabarnya kan dari Banten nih sampai ke apa namanya, ke Jember nih, ya kan? Mungkin nggak akan mudah kan, ya kan? Ya. Pasti ada lika-liku untuk perjalanan hidup lah. Iya. Dan kabarnya nih, kalau di Banten itu kan abang nih pedalaman gitu kan? Betul. Pedalaman. Boleh dong saya tanya abang untuk sedikit-sedikit dan juga bisa dikasih tahu buat temen-temen nih, gimana sih perjalanan abang itu? Iya. Kalau perjalanan hidup sebenarnya mas ya, memang kalau kita pikir dari belakang, itu yang sangat luar biasa lah gitu loh. Cuma ya karena kita perjalanan hidup diiringi dengan berjalan, akhirnya lantas saya sampai ke Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, pasti nggak akan mudah kan? Betul. Nggak mudah. Terus keduanya ya tentu manusia itu kita lepas dari suku atau misalnya perkampungan kita, itu kan ada alasannya. Ada alasannya pasti. Ini sangat menarik karena apa namanya, asal kisah atau asal mula nih? Asal mula aja ya, bukan asal kisah ya. Soalnya kalau kisah kan sejarah kan sudah meninggal, itu namanya kisah sebenarnya. Kisah sejarah. Ini luar biasa. Berbagi langsung untuk perjalanannya, ya kan? Ini gimana nih bang? Kalau apa namanya? Pertamanya nih kok bisa ke Jember nih bang? Asalnya begini mas ya, karena saya dulu waktu masih tinggal di sana. Di mana nih? Di Banten ya. Oh, di Banten. Masih tinggal di sana, saya pun juga pernah mempunyai seorang istri. Itulah karena saya hidup mungkin yang terutama adalah faktor ekonomi ya. Tentu semua hidup juga kalau misalkan kita faktor ekonomi kita ada, keinginan istri tercukupi, insya Allah dari balik semua itu pasti istri ibaratnya tidak akan meninggalkan gitu mas. Karena keadaan saya pada hari itu ya faktor ekonomi saya nggak punya, apalagi keinginan istri kita nggak tersampaikan, nggak laksana lah ibarat kasarnya. Nah dari situlah saya
Asal semulanya ya saya ikut sama temen, lalu saya melangkah ke Bandara Abu Dhabi. Saya ikut sama teman. Awal semulanya Mas, saya menjual gelang di Bandara Abu Dhabi. Waduh. Berarti perjalanannya sudah betul, kemana-mana. betul. Karena saya dulu itu masih terikat batin dengan mantan istri ya, jujur saja. Karena saya menghilangkan stres pada hari itu. Nah ceritanya saya dibawa pulang lagi sama teman. Pulang ke Banten lagi, katanya suruh buat paspor gitu loh ya. Akhirnya kemudian hari itu kan ikut sama teman dulu Mas, ikut sama teman karena teman pun juga dia takut ya. Dia takut, hari kemudian saya kembali lagi ke Banten. Nah dari situ saya buat paspor di situ. Nah akhirnya kemudian saya masih lama di Bandara Abu Dhabi. Nah kata teman saya pun juga punya teman. Nah akhirnya si teman itu ditelepon, akhirnya kemudian saya dibawa ke Arab. Perjalanan hidup saya. Punya paspor nanti ke Arab Saudi. Ke Arab gitu, Saudi gitu asal ya. semulanya gitu. Nah disitulah Mas perjalanan hidup saya setahun 2 tahun. Kita foto aja kelimanya ya, langsung saja ke isinya saja. Oke, siap. Dari situlah pekerjaan saya waktu dulu saya di Arab Saudi itu saya di bagian Jeddah Mas, di bagian Jeddah di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Nah akhir kemudian visanya saya nyampe ke Jawa Timur ini ya, karena asal semulanya kita di Jeddah. Nah ketemulah saya sama istri. Berarti ke Jawa Timur nih ikut istri. Ikut istri. Karena dulu saya tidak tahu mengenal yang namanya Jatim, gitu. Saya katakan Jatim itu mana? Jawa Timur Mas, gitu. Oh walah, soalnya ya sehebat-hebatnya dari Indonesia, misalkan meskipun puluhan tahun di sana, kalau tetap dari Indonesia Mas, logatnya itu masih ada Indonesia. Masih ada Indonesia. Sepas-sepasnya bahasa Arab. Tapi dulu memang Jatim ini abangnya nggak tahu nih. Nggak tahu, Jatim itu nggak tahu aslinya Mas. Taunya cuma daerah Banten, Jakarta dan lain-lain lah. Iya. Kalau cuma Jawa Timur atau Jawa Timur itu nggak tahu sama sekali. Alhamdulillah bisa nyampe sekarang. Bisa nyampe Mas, bisa nyampe. Ini menarik sekali nih. Betul. Terus Bang gimana Bang keterusannya? Ya akhir kemudian pertama saya menanyakan dia, saya tanyakan sudah berkeluarga, karena di bagian sana ya terus terang kita khawatir Mas, kita khawatir. Benar. Soalnya setahu saya yang namanya keluar negeri ya, keluar negeri itu biasanya orang yang sudah punya anak atau sudah punya suami. Ya benar, kebanyakan itu. Betul, makanya saya menanyakan ke istri itu langsung apa namanya, langsung tutup poin, apa kamu sudah berkeluarga atau misalkan sudah punya suami, katakan seperti itu. Istri pun juga menjawab gitu. Alhamdulillah. Kalau masalah anak saya sudah punya, tapi suami nggak punya sekarang gitu. Nah dari situ Mas, awal perkataannya dulu saya itu nggak pernah menyangka namanya istri yang sekarang ini ya untuk dijadikan istri, itu hanya sekedar perkenalan dulu aslinya. Perkenalan singkat. Betul, nggak menjalin hubungan, nggak ibarat kasarnya ya. Enggak. Bisa jodoh sama orang. Iya. Nah dari situlah saya memikir, akhir kemudian saya singkat cerita Mas, karena saya saking kurang percaya dalam hidup saya saya minta nomor HP keluarganya gitu loh Mas. Di sini. Betul, yang di Jatim ini. Ditanya langsung. Betul, karena yang dikhawatirkan apalagi zaman sekarang Mas. Iya benar. Gitu. Kebanyakan yang ngaku udah punya suami ngakunya janda atau sudah cerai ya. Yang dikhawatirkan seperti itu Mas. Begini abangnya kan ketemunya di Arab Saudi nih, ya betul. Kan? Dua suku yang berbeda betul. Ya kan? Dari Banten ke Jawa Timur pasti ada perbedaan sedikit kan? Iya. Ya kan? Betul. Ini mbaknya nih kalau nanti kan udah nikah kan? Iya. Belum pada hari itu, belum nikah Mas. Belum nikah pada hari itu. Tapi pulang ke Indonesia. Jadi begini Mas ya, perjalanannya kan karena kita mungkin dua-duanya juga masih belum meyakinkan, gitu lah. Istri pun juga nggak begitu 100% kalau saya hidup sendiri gitu lah. Ya, bener. Nah, kemudian saya ajak dulu ke Banten. Oh, pulang bersama. Pulang bersama ke Banten. Pulang bersama ke Banten. Bisa menyesuaikan dulu. Betul. Nah, akhir kemudian ya tentu istri pun juga kaget karena kenapa? Keadaan namanya di dalam ya. Suku Sunda. Ya makanya juga seadanya, nggak ada yang istimewa gitu loh. Oh ya, tepatnya di Banten mana, Bang? Banten Kulon, namanya Desa Sinarjaya, Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cigelis.
Oh, berarti pedalaman. Kan kebanyakan pedalaman tuh sukunya Baduy ya? Kalau Baduy ya banyak Mas. Baduy itu ada yang di Kenekes, ada yang di Lebak Banten gitu. Ada Baduy luar, ada Baduy dalam ya? Ya betul. Mungkin abang ada keturunan Baduy juga nih. Kalau masalah keturunan Baduy ya memang semua orang dari nenek moyang itu dari Baduy ya aslinya ya. Karena Baduy itu menurut sejarah itu Baduy itu suku yang paling tua. Suku yang paling tua menurut sejarah. Di bagian saya itu ya ibarat kasarnya di bagian pedalamannya itu ya masih kekentalannya ya masih ada, tradisinya masih kokoh gitu kalau di sana Mas. Terus mbaknya nih gimana di sananya Nak? Diterima dengan baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah karena dia sudah membuktikan kalau saya hidup sudah sendiri, dia pun juga nggak ada kata ragu. Ibarat kasarnya ya nggak ada kata ragu. Diajaklah ke Jawa Timur. Akhir kemudian karena saya belum penasaran juga Mas ya, karena namanya juga hati manusia kan, apalagi yang kita tujuannya untuk menjalin hidup rumah tangga atau seumpama misalkan menempuh hidup yang baru, katakan seperti itu ya. Kita pun juga belum percaya 100% pada hari itu, karena kenapa? Kita pun juga belum ketemu kedua orang tuanya, terus sama saudaranya, itulah Mas bagi hidup. G. Karena ya bagi adat saya ya, kalau di zaman ya sampai zaman sekarang Mas, kita membawa sosok seorang perempuan itu ada watak sifat malu, terus ada juga ibarat kasarnya sifat khawatir. Beda dengan yang sekarang gitu loh Mas ya. Benar sekali. Itu masih dipakai seperti itu. Makanya di bagian saya itu, bagian Banten itu ya, bagian daerah saya, kalau kita main ke seorang perempuan, itu jujur aja Mas, satu rumah diliung lah sama seorang laki-laki cuma 15 orang ya 15 orang. Waduh. Itu di rumah, itu bukan di luar gitu. Makanya orang tua pun juga kalau waktu dulu masih ada, kamu secepatlah datang ke keluarganya ke sana gitu. Kemudian saya juga datang ke sini, alhamdulillah Mas, dia pun juga sudah hidup sendiri, saya juga hidup sendiri. Nah dari situ lah Mas, aslinya awal pertamanya itu nggak ada sifat rasa kita untuk menjalin hidup rumah tangga, nggak ada gitu, karena mungkin satu takdir, keduanya ya sudah jodoh Mas ya, karena manusia itu kan nggak bisa melawan takdir. Dari ketemuan singkat dari Betul. Saudi, Banten dulu, baru ke Jember. Baru ke Jember. Sampai menetap ke Jember ya. Yeah. Menetap di Jember. Sekarang buka usaha apa nih di Jember apa di daerah mana nih? Karena saya dulu mau ke Saudi lagi ya sama istri nggak boleh. Karena mungkin kekhawatiran tentu manusia itu kan ada ya Mas ya. Iya benar. Kita pun juga tentu pasti ada. Iya. Itulah namanya kan nggak dibolehin. Nggak dibolehin karena ya intinya ibarat kasarnya ya karena merasa sudah cukup Mas. Nah akhir kemudian saya buka usaha. Lalilah ke buka usaha. Pertama awal kecil-kecilan, saya dengan istri saya usahanya di Sidoarjo Mas, Surabaya. Sekarang. Oh ada modal. Betul. Usaha di Sidoarjo. Nggak buka di Jember ya? Kalau buka di Jember, ibarat kasarnya kita masih belum ada niat Mas, karena kita namanya seorang penjual itu mengejar tempat keramaian dulu. Masih merantau juga. Di Sidoarjo. Awal pertama saya buka es cincau, awal pertama. Karena kita semakin maju Mas ya. Iya, semakin maju, akhir kemudian saya langsung buka sekaligus ke es doger. Oh sekarang es doger. Es doger sekarang. Es doger Mas. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bahkan sekarang sampai mempunyai 4 rombong Mas. Itu ada yang kerja juga apa ada sendirian yang kerja? Kalau ya bukan dulu ya, sekarang juga ada Mas aslinya ya. Cuma orang-orangnya juga pada pulang kampung. Jadi kita pun juga pulang kampung. Berarti di Sidoarjo ya di bos es doger sekarang ya? Kalau saya kan nggak menguji bos, saya saudara saja gitu lah. Karena kalau kita jadi bos, satu pekerja kantoran, kedua pekerja ibarat kasarnya ya pengusaha lah, itu namanya bos. Jadi dari Arab Saudi sekarang di Indonesia jadi bos es doger. Es doger. Menarik sekali. Namanya juga rezeki ya, alhamdulillah. Betul. Oke, ngomong-ngomong nih, abang buka usaha berapa lama di Sidoarjo? Kalau buka es dogernya masih sekitar 8 tahunan Mas ya. 8 tahun. Alamatnya di mana ini Bang? Itu di Sidoarjo, Bang Jarpo, ya Taman Pindang, depan showroom.
Depan showroom. Nggih. Showroom motor, showroom mobil. Motor. Oh, showroom motor. Motor. Pulang di mana, Bang? Alamatnya tadi? Sidoarjo. Sidoarjo, Taman Pinang depan showroom Bang Jarpo. Bang Jarpo. Jadi untuk teman-teman yang pengen mencoba es dogernya bisa langsung ke alamatnya. Betul. Ya. Oke, ini Abang kan bukannya di Sidoarjo nih. Nggak Oh ada. Mas, ini aja Mas sambil minum dulu ya. Oke, Kita sambil minum dulu biar kata orang tua kan Biar enak. lega. Iya, siap. Kita minum Mohon dulu. maaf sebelumnya Mas adanya karena hidup saya sehari-hari kayak gini Mas. Oke, siap-siap. Kita Gak ada minum yang dulu. istimewa kalau bagi orang-orang itu. Ini kan Abang bukannya di Sidoarjo terus nih. Betul. Ya. Nggak ada niatan untuk buka di... Abang kan orang Banten nih. Nggak ada Betul. niatan buka di Banten kah? Atau buka di Jember kah? Untuk buka cabang kayak gitu. Kemungkinan Mas ya, karena saya sekarang sudah punya anak, ya. Rencana sih dari dulu memang juga sudah ada, saya mau buka di Jember. Oh, di Jember. Es dogernya. Es dogernya gitu. Makanya saya pertahankan dulu di Sidoarjo karena ya satu di Sidoarjo itu udaranya melebihi di Jember aslinya Mas ya, panas yang malam nggih. Jadi untuk ke es seumpama itu alhamdulillah masih lancar. Cocok, ya? Cuma karena kita sudah punya si kecil, gitu karena dia pengen sekolahnya di sini, ya kita pun juga harus mengalihkan usaha Mas. Tapi kan sambil lihat lokasi dulu di sini kan. Betul. Pasaran juga apa yang mau dijual. Nggak mungkin kan jual es doger terus kan. Nggih, karena jiwa-jiwa penjual ini Mas ya terus terang. Satu kita melihat tempat, kedua melihat keadaan, ketiga ya ibarat kasarnya ya kita melihat galib. Galib harga itu. Kalau galib itu harga ya karena di Sidoarjo kita jual sampai ada yang 25.000. Waduh. Dari 8.000 sampai 25.000 ada. Yang 10.000 juga ada, yang 12.000 juga ada. Oh, ada yang spesial. Kemungkinan kalau kita pindah lokasi Mas ya. Kalau seumpama tempat lain kita jual 5.000, seumpama kita jual 10.000 Mas. Jadi kita ngikutin ini aja, lokasi aja gitu Mas, gitu. Dan juga kan mungkin kalau untuk apa namanya, kalau belanja-belanja kan lebih melambung di Surabaya kan namanya, di Sidoarjo kan kota kan. Kota, betul. Di sini kan agak beda kan. Agak beda, betul. Memang dibandingkan apa namanya Jember sama Jawa sama Sidoarjo itu kan memang lokasinya panasan di sana Mas. Panasan di Sidoarjo. Lebih panas ketimbang di sini gitu. Nggih. Makanya Abang betah di Jember ya? Makanya di Sidoarjo itu dipertahankan dulu, sebelum si kecil ngajak gitu ya. Soalnya ya satu kita kasihan ke istri juga Mas, karena ya nggak mungkin dong tiap hari istri jalan kaki karena istri saya ya nggak bisa bawa kendaraan. Lagi nggak bisa bawa nggak bisa bawa motor. Terus nggak mungkin kita tiap hari atau misalkan tiap pagi kita jalan kaki nganterin si kecil gitu. Jadi saya kepengennya kan bisa apa namanya menjalankan usaha dan juga bisa apa namanya membantu tenaga istri di rumah. Aslinya seperti itu Mas ya. Karena jujur saja ya terus terang memang perjalanan kita itu kan nggak hanya fokus ke usaha Mas sebenarnya gitu. Bareng keluarga juga. Betul, karena usaha kita jalan, kalau yang di rumah pembalikan kita nggak jalan kan bingung juga Mas. Seperti itu. Makanya dari situ lah Mas, kita hidup itu harus bisa mempertimbangkan gitu. Makanya insya Allah saya juga ada rencana untuk buka di Jember sebenarnya. Nanti kalau udah sukses di Jember bisa ke Banten. Cuaca di Banten gimana Bang? Kalau dibandingkan di Banten Mas dengan di Jawa Timur, ya terus terang karena di daerah saya pegunungan. Oh sama kayak di sinilah, macam-macam ada pegunungan. Betul. Jadi jauh, panasnya itu jauh, sangat luar biasa. Terus lebih ademan mana sana? Lebih ademan sana. Untuk masalah mencari, ya katakanlah buat usaha, jauh lah kita imbangi. Gitu. Kalau dingin nasi goreng yang cocok. Betul. Sebenarnya Mas ya kita melihat ini dulu, melihat segi pengisinya atau perkampungannya Mas gitu. Kalau di bagian saya karena uang Rp1.000 pun sangat berharga, gitu Mas. Sangat berharga karena kayak katakanlah contohnya seperti ini ya. Kita misalkan ada penjual ikan, contohnya penjual ikan Mas. Nah ketimbang kita beli lebih baik buat jajan anak. Kalau untuk cari ikan kita pergilah ke kali atau ke pinggir pantai mancing. Kalau di sana Mas. Kalau di sini sudah nggak ada Bang.
diobat sama orang-orang yang Ya makanya justru itulah Mas. Kadangkala ya kita mengambil ikan itu sampai akar-akarnya dimatikan. Jadi kita bingung juga aslinya ya. Oke. Kalau di daerah sana, kalau di daerah perkampungan saya ya alhamdulillah Mas. Hewan-hewannya juga seperti bebek, seperti kami itu masih ditepar lah ya. Soalnya satu untuk menjaga kali gitu. Jadi orang untuk mengobat air pun juga atau mencari ikan dengan cara diobat, dia mikir juga karena banyak bebek di kali itulah. Takut mati semua ya. Betul. Aslinya itu ya itulah Mas. Oke, nih ngomong-ngomongan Abang kan dari Banten nih ya kan. Betul. Kan banyak sekali di sosial media, terkenal sekali nih. Kalau di Betul. pedalaman pasti ada perbedaan atau apa gitu kan. Di sosial media banyak sekali yang pengen tahu sedikit besarnya sejarahnya lah kayak gitu. Boleh dong Abang paparin atau Betul. Abang ceritakan sedikit lah untuk kisah sedikit-sedikit yang Abang tahu lah kayak gitu. Kalau masalah sejarah, memang semua tempat pun juga ada sejarahnya Mas. Gitulah. Kalau menurut saya kan asli dari Banten ya. Asli dari Banten. Banten Kulon. Banten Kulon. Kalau katakanlah menurut sejarah kan ilmu apa saja kan ada. Benar. Itu kan zaman dulu Mas. Zaman dulu. Zaman dulu. Beda Sekarang dengan, masih ada? beda dengan yang sekarang. Ada masih perkentalan ya. Di sana juga masih memakai seperti zaman-zaman dulu masih Mas. Kayak gitu. Tetapi kan kita kan nggak digelarkan. Oh. Karena kekhawatirannya apalagi ya zaman sekarang gitu. Kita sudah mempunyai keyakinan hidup masing-masing. Ya, semakin yakin hidup masing-masing semakin sombong kita bawanya. Itulah Mas. Makanya sangat susah dan sulit untuk dicarikan seperti ilmu buni, ilmu karuun kita, terus keturunan kita. Memang saya juga akui Mas di sana karena saya juga tahu. Karena kenapa saya tahunya? Dulu juga saya sering dinasihatin sama kakek dan nenek ya. Oh, benar-benar. Kakek dan nenek pun juga kan mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Pasti gitu. itu. Betul, sejarahnya memang kental Mas. Ilmu adat-adat istilahnya juga ada. Gitu. Intinya tetap mengikuti lah. Betul, kan, cuma yang iya. baik-baiknya. Kalau masalah seperti apa namanya keilmuan gitu Mas, itu orang-orang bagi orang-orang tertentu. Gitu, bagi orang sesepuh gitu lah. Jadi zaman sekarang kan khawatir kan orang sesepuh itu menurunkan sama istilahnya anak-anak zaman sekarang kadang-kala kan disalah artikan Mas. Ya, benar. Gitu. Kadang-kala disalah artikan atau disalah melangkah atau dibawa kesombongan, itulah Mas. Gitu. Kalau di sana. Itu dia dari cerita-cerita dari Betul. Abang siapa tadi? Bang Jabri Maulana. Bang Jabri Maulana yang sudah berbagi dari ketemu di Arab Saudi, pulang ke Banten dan bisa ikut ke Jember sampai menetap ke Jember. Sekarang buka usaha es doger di Sidoarjo. Jadi kita akan ulas lagi ya. Kalau kalian penasaran seperti apa kisahnya, ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu Bang ya. Siap. Terima kasih banyak nih Bang. Sama-sama, Sama-sama. Bye bye.